Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kembali menyampaikan materi kuliah yang diampu oleh saya sendiri, Manajemen Sumber Daya Manusia. Tentu lewat konten ini, sasaran saya ialah kepada mahasiswa dan mahasiswi saya untuk menyimak materi demi materi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian bagi Anda yang barangkali hari ini juga ingin menyimak tentang materi kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, juga tidak ada masalah. Khalayak umum, masyarakat umum yang juga ningrum untuk bisa mengetahui tentang materi kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemarin kita sudah belajar hal-hal yang berkenaan dengan yang berhubungan, salah satunya ialah yang menyangkut analisis pekerjaan, job description, termasuk rekrutmen dan sebagainya. Hari ini kita akan lagi mengupas masih di mata kuliah yang sama, Manajemen Sumber Daya Manusia, tetapi hari ini saya lebih akan memperdalam tentang pentingnya analisis pekerjaan sebagai dasar perencanaan. Sejak awal saya sampaikan bahwa pentingnya analisis pekerjaan ini sebagai dasar perencanaan dalam rangka untuk mengetahui sebenarnya kebutuhan perusahaan terhadap karyawan maupun staf yang ingin dipekerjakan di perusahaan kita ini kira-kira berapa. Kan seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada proses perencanaan. Tetapi proses perencanaan itu harus diawali dari proses yang kita sebut sebagai analisis. Analisis pekerjaan ini, yang namanya analisis, melakukan analisa terhadap kebutuhan karyawan. Setelah dilakukan analisa, kemudian muncul yang namanya proses perencanaan yang bisa kita sebut sebagai perencanaan dasar daripada analisis atau daripada rekrutmen, sebagai dasar rekrutmen karyawan yang akan dipekerjakan di sebuah perusahaan. Dalam bab ini kita nanti akan mempelajari tentang terminologi analisis pekerjaan, manfaat dan analisis pekerjaan, tahap-tahap analisis pekerjaan, aspek-aspek pekerjaan yang dianalisis, teknik analisis pekerjaan, kriteria teknis analisis pekerjaan, dan deskripsi pekerjaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pekerjaan adalah entitas organisasi. Pekerjaan dirancang untuk mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Kewajiban dan tanggung jawab setiap pekerjaan yang tercermin dalam tugas dilaksanakan menentukan kebutuhan pengetahuan, keahlian, kemampuan orang yang akan dibawa masuk ke dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan. Apa maksudnya di sini? Di sini sudah jelas maksudnya bahwa pekerjaan ini atau kebutuhan analisis pekerjaan ini lebih kemudian mencerminkan terhadap kebutuhan pengetahuan. Orang-orang yang akan kita pekerjakan, orang-orang atau SDM yang akan kita pekerjakan, tentunya harus kita lihat terlebih dahulu tingkat pengetahuan yang dimiliki. Kemudian keahlian. Keahlian ini lebih kepada skillnya. Kira-kira skill terhadap karyawan-karyawan yang akan kita pekerjakan itu bagaimana? Termasuk kemampuan orang yang akan dibawa masuk ke dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan. Seperti yang sering saya jelaskan bahwa setiap orang, setiap staf, setiap karyawan itu memiliki pola pikir yang berbeda tentunya. Lewat pola pikir yang berbeda inilah kemudian mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang ada. Dalam kriteria ini juga kita dorong sebagai bagian dari sebuah proses agar orang yang terlibat di dalam pekerjaan yang akan kita jalankan ini
bisa memberikan pengaruh besar terhadap tujuan yang kita ingin capai di dalam organisasi perusahaan yang kita pimpin. Artinya, bagaimana rekrutmen pegawai ataupun staf yang mau dimasukkan untuk menjadi bagian daripada kita, mereka juga harus memiliki kemampuan dan punya cara kerja, termasuk perilaku dan mindset yang sama dengan kita dalam rangka mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kenapa dibutuhkan sebuah analisis pekerjaan? Di sini disebut bahwa analisis ini merupakan pola dari peran-peran dan mencetak blueprint untuk koordinasinya. Kenapa dibutuhkan analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan itu mempermudah kira-kira pekerjaan apa yang akan dilakukan atau dibebankan kepada staf ataupun kepada setiap orang yang terlibat di dalam perusahaan kita. Maka dibutuhkan sebuah yang kita lihat sebagai analisis pekerjaan, yang seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, bahwa analisis pekerjaan ini memungkinkan dan sangat mungkin terjadi sebagai bagian dari sebuah proses dasar dari perencanaan melakukan rekrutmen karyawan. Di sini juga disebutkan ada terminologi analisis pekerjaan sebagai pertemuan di bab ini. Dari sudut pandang organisasi, tujuan utama proses seleksi adalah menemukan individu yang kompeten, yang mampu melaksanakan tugas dan aktivitas yang berhubungan dengan posisi yang sedang terisi. Artinya, tentu secara sudut pandang kita, dan kita harus bersepakat bahwa orang yang akan kita pekerjakan di perusahaan yang kita pimpin atau kita jalan ini, semuanya dalam rangka mendukung dan efektif di dalam mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua. Tujuan utamanya yakni mengakibatkan adanya penekanan terhadap perilaku karyawan atau pegawai yang sedang memegang jabatan maupun yang akan mendudukinya. Nah, di sini juga disebut ada yang namanya job description atau deskripsi pekerjaan. Kenapa deskripsi pekerjaan ini dibutuhkan? Deskripsi pekerjaan ini seperti yang kita ketahui bersama adalah pernyataan faktual dan terorganisasi kewajiban dan tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Artinya kalau diumpamakan seseorang posisinya sebagai seorang sekretaris, tugasnya sekretaris sudah terinci, sudah terdeskripsi, sudah tertulis bahwa tugasnya sekretaris A, tugasnya sekretaris B, C, D, E sampai Z. Demikian pula di posisi-posisi di bawahnya, bendahara, bidang keuangan dan sebagainya, itu terdeskripsi. Tujuannya untuk apa? Mempermudah agar orang yang terlibat di organisasi yang kita pimpin mengetahui terhadap tugas dan fungsi daripada tugas yang dia akan lakukan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Apa spesifikasi pekerjaan? Ini lebih kepada keahlian, pengetahuan dan kemampuan minimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Artinya, spesifikasi pekerjaan ini memungkinkan kepada masing-masing individu. Kalau mereka punya keahlian di bidang komputerisasi, jangan ditaruh di bagian misalnya marketing. Kalau yang bersangkutan punya keahlian di bidang marketing, ya jangan ditaruh di bagian perparkiran, kira-kira begitu. Itu yang dimaksud sebagai spesifikasi pekerjaan. Jadi spesifikasi pekerjaan lebih memungkinkan dia punya keahlian komputer, ya ditaruh di bagian komputer, atau minimal di administrasi. Punya kemampuan di bidang ekonomi, akuntansi, ya taruh di bagian keuangan, kira-kira begitu. Ini yang dimaksud dengan spesifikasi pekerjaan. Yang selanjutnya, evaluasi pekerjaan adalah proses sistematik dan berurutan untuk menentukan nilai suatu pekerjaan dalam kaitannya terhadap pekerjaan yang lain.
Evaluasi ini mengukur keberhasilan apa yang sudah dikerjakan oleh karyawan. Kira-kira yang dikerjakan oleh karyawan ini sudah maksimal apa belum? Sudah sesuai target apa belum? Lewat evaluasi itu akan diketahui. Maka disebut sebagai proses sistematik dan berurutan untuk menentukan nilai suatu pekerjaan dalam kaitannya terhadap pekerjaan yang lain. Saya pikir ini penjelasan dulu, nanti kita sambil berlalu di konten-konten selanjutnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.